Menjelang pemilu 2024, di tengah krisis pandemi di Indonesia berdiri sejumlah partai politik baru. Beberapa bulan lalu, sejumlah pemberitaan melaporkan lahirnya partai politik baru di tanah air. Di antaranya Partai UKM. Pendiri Partai Usaha Kecil Menengah, disingkat UKM, sekaligus sebagai ketua umumnya. Syarifuddin Budiman yang akrab disapa dengan Rudi pernah menyampaikan bahwa partai dia ini digagas oleh sejumlah relawan Jokowi, Ma'ruf Amin. Para relawan tersebut membentuk partai baru dengan nama Partai Usaha Kecil Menengah yang disingkat Partai UKM. Syarifuddin Budiman sebelumnya adalah caleg Partai PSI namun gagal masuk ke parlemen. Di media internal Partai UKM juga disebutkan bahwa partai ini mengumumkan bergabungnya Dr. Imam Addaruqutni yang juga barisan relawan Jokowi, Ma'ruf Amin pada Pilpres lalu. Imam Addaruqutni pernah menjadi calon legislatif dari Partai PSI pada pemilu lalu namun juga gagal ke parlemen. Dan sebelumnya Imam Addaruqutni adalah ketua umum partai peserta pemilu 2009 dan akhirnya meninggalkan partai tersebut dan bergabung dengan Partai Sarekat Indonesia disingkat Partai PSI dan menjadi calegnya. Selain Partai UKM, muncul pula di berbagai media kelahiran Partai Masyumi Rebon yang ditokohi antara lain mantan anggota DPR RI dari P3, Ahmad Yani. Juga didapuk oleh mantan petinggi KPK Abdullah Hehamahua. Masyumi Rebon sempat menjadi perbincangan hangat kalangan netizen tanah air. Kemudian selain itu, muncul pula Partai Umat yang digagas oleh mantan Ketua MPR RI Dr. Amin Rais. Dr. Amin Rais sebelumnya dikenal sebagai pendiri Partai Amanat Nasional. Partai Umat besutannya menjadi perhatian publik tanah air hingga mancanegara, karena dianggap sebagai barisan oposisi di luar parlemen. Sejumlah tokoh nasional nampak bergabung di Partai Umat ini. Di antaranya mantan Menteri Kehutanan RI Bapak M.S. Kaban yang juga sebelumnya adalah pendiri Partai Bulan Bintang. Selain itu ada pula artis senior Indonesia Neno Warisman. Partai Umat nampak ingin menghusung semangat Islam dalam perpolitikan tanah air. Sama halnya dengan Partai Masyumi Rebon. Buni Yani alumni ITB yang pernah tersandung kasus ITE juga nampak bergabung di Partai Umat besutan Dr. Amin Rais ini. Di saat umat Muslim merayakan Idul Adha 2021, media juga dihebohkan lahirnya partai baru bernama PADI. Partai PADI nampaknya juga bagian dari barisan aktivis yang kritis, sebagaimana dinyatakan Sekretaris Jenderalnya Simon Metal-Meti. Aktivis asal Papua ini menyatakan, miris melihat perkembangan nasib anak bangsa dan semakin tidak terarah haluan hidup berbangsa dan bernegara, sekiranya harus ada pembangunan mental anak-anak muda di daerah supaya tidak putus asa dan terus berjuang. Demikian dikatakan Sekjen NKRI Permanen Simon Metal-Meti dalam sarasehan bersama pengurus di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021 tadi pagi. Di hadapan pengurus NKRI Permanen, Simon mengajak pemuda di daerah untuk membangun partai politik baru. Menurut Simon, Indonesia sudah kehilangan figur pemimpin yang sehebat Bung Karno dan sepandai Soeharto. Kami yakin partai politik yang diberi nama PADI ini akan mampu membawa Indonesia maju dan sejahtera. Laksana PADI semakin besar akan semakin berkelas dan terhormat, dijelaskan Simon.
Ia meyakini pendirian Partai Anak Daerah Indonesia disingkat dengan PADI adalah pemikiran sama bagi pemuda-pemudi dan dapat pula menjadi impian pendiri negeri. Pemikiran Bapak Proklamator dan Bapak Pembangunan menjadikan negara Indonesia sebagai macan Asia yang disegani dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, cetus Simon. Masih kata Simon. Lahirnya Partai PADI bertepatan dengan Hari Besar Idul Adha, simbol perjuangan Nabi Ibrahim kepada pemilik alam semesta setelah diuji sekian tahun, kesabaran dan pasti ada kemenangan. Ya, kami putuskan hari lahir Partai Anak Daerah Indonesia disingkat PADI pada tanggal 20 Juli tahun 2021 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Semoga berkah dunia akhirat. Pungkas Simon Metalmeti, aktivis asal Papua ini. Selain itu, partai-partai non-parlemen seperti Partai Perindo, Partai PSI, Partai Bulan Bintang, Partai PKPI, Partai Garuda juga masih berkiprah secara nasional. Partai-partai non-parlemen 2009 yang jumlahnya mencapai 18 partai politik juga nampaknya bersiap memasuki gelanggang politik jelang pemilu 2024. Pada pemilu 2009, sejumlah partai non-parlemen yang cukup terkenal diantaranya Partai Matahari Bangsa atau disingkat dengan PMB, kemudian Partai Barisan Nasional disingkat Barnas, Partai PDP, Partai PKNU, Partai Buruh, Partai PDS, Partai PKDI, Partai PNBK, Partai Republikan dan sebagainya. Pengamat politik Arif RCH dari Aliansi Nasional menyampaikan bahwa geliat munculnya partai-partai baru jelang pemilu 2024 adalah hal yang wajar karena masyarakat memang berada dalam kemajemukan aspirasi dan itu dilindungi secara undang-undang selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Demikian yang dapat kami laporkan dalam liputan ini.